Episode 2 Snowdrop menjelaskan lebih lanjut situasi yang membawa Suho ke kamar 207. Terlalu klasik untuk menjadi sebuah kebetulan. Ternyata, ban kempes Profesor Han sudah diatur oleh Suho. Tanpa sepengetahuan Suho, Gangmu juga telah memilih hari ini untuk bergerak. Kecelakaan mobil adalah rencana Gangmu. Kali ini selama pengejaran, agen ANSP menembaki Suho dan Suho tertembak di bahu kirinya. Dia terus berlari hingga berakhir di kamar 207. Mengenali wajah Suho, Yongro mulai menyeka darahnya dari lantai dan jendela. Solhi yang baru datang pun terkejut melihat banyak darah. Sementara itu, ibu asrama menggunakan pengeras suara memerintahkan semua siswa untuk mengunci pintu setelah Gangmu dan timnya menerobos masuk tanpa surat perintah penggeledahan. Hye-ryong dan Jongmin kembali ke kamar saat perintah dikeluarkan. Yongro berasumsi bahwa Suho dikejar karena berdemo dan ingin mereka membantunya menyembunyikan Suho. Hye-ryong tidak menyetujuinya setelah mendengar Gangmu mengatakan bahwa Suho adalah mata-mata Korea Utara. Jongmin memberi pembelaan, mengatakan bahwa polisi selalu menganggap mahasiswa pendemo sebagai komunis, bahkan membingkai mereka sebagai mata-mata. Yongro mengatakan bahwa Suho adalah salah satu pria pada kencan grup mereka. Kembali ke lobi, Hana mengarahkan pistol ke kepala ibu asrama dan memerintahkannya mengumumkan kepada siswa untuk membuka pintu kamar mereka. Tetapi ibu asrama malah memperkuat perintahnya untuk mengunci pintu. Karena marah, Hana hampir menyerang ibu asrama dengan pistol, tapi Gangmu menghentikannya dan menyuruhnya mengambil surat perintah penggeledahan dari kantor kejaksaan. Sementara mereka menunggu Hana kembali, Bunok dengan antusias menunjukkan kepada Gangmu cetak biru asrama tanpa izin ibu asrama. Di kamar 207, Suho sadar dan Yongro mengingatkan siapa dia sambil bernyanyi One Way Ticket. Suho tertatih-tatih ke jendela, tetapi Gangmu ada tepat di bawah. Gangmu menemukan jejak darah yang menuju kamar 207, tepat saat Hana tiba dengan surat perintah penggeledahan. Di kantornya, ibu asrama teringat masa lalunya saat dia diikat dan digantung di dinding bendungan oleh orang yang tak dikenal. Hana melemparkan surat perintah ke mejanya, membawanya kembali ke masa sekarang. Ibu asrama mengikuti di belakang agen saat mereka menyerbu ke kamar 207, menemukan Hye-ryong sendirian. Ibu asrama memperhatikan noda darah di lantai. Agen ANSP tidak menemukan apapun. Gangmu bertanya kepada Hye-ryong, di mana teman-temannya. Hye-ryong bilang mereka sedang di pemandian umum asrama. Yongro, Jongmin, dan Solhi menyembunyikan Suho di dalam bangku di sauna pemandian. Ketika mereka mendengar Gangmu mendekat, mereka menanggalkan pakaian dan menutupi Suho dengan pakaian mereka sebelum menutup bangku dan duduk di atasnya. Hana adalah satu-satunya agen yang memasuki pemandian. Setelah ibu asrama memprotes ketidakpantasan agen pria menyerbu masuk, dia mendengar suara 3 gadis bernyanyi di sauna dan menerobos masuk dengan pistol terangkat. Saat Hana menanyai trio yang ketakutan, Yongro melihat garis darah mengalir dari bawah bangku. Yongro melompat dari bangku, menyembunyikan darah di bawah kakinya. Dia memanggil Hana Ajuma dan bilang kalau mereka takut karena Hana menerobos masuk dengan pistol di tangannya. Hana yang sedikit tersinggung karena dipanggil Ajuma, menyerah karena tidak menemukan Suho. Setelah mendengar penjelasan Hana, Gangmu menarik agennya keluar dari asrama. Sementara itu, agen lain membawa sopir Suho, Gemchol, ke markas ANSP. Setelah merasa aman, Yongro memindahkan Suho ke lemari di pemandian untuk malam itu. Salah satu agen di tim Gangmu membuat panggilan rahasia ke En Chang-soo. En Chang-soo menegur agen tersebut karena tidak dapat menghentikan Gangmu. Agen menunjuk kembali ke perintahnya untuk bertindak diam-diam. Agen itu juga memberitahu En Chang-soo bahwa Profesor Han
tetap berpegang pada cerita bannya yang kempes. Namtail mendekati Encangsu saat dia menyelesaikan panggilan. Tidak senang karena rencana mereka telah menyimpang. Keesokan harinya di markas ANSP, Kepala An menyuruh Gangmu mundur dari kasus Sungai Tedong 1. Gangmu mencoba untuk berdebat, tapi itu adalah perintah langsung Encangsu, Direktur ANSP. Tetapi Gangmu bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan bukti yang dia pegang, dia akan terus mengejar Sungai Tedong 1. Gangmu menginterogasi Gamchol. Dia menggali informasi mengapa Korea Utara menculik Profesor Han setelah mengambil tindakan hati-hati untuk mendekatinya. Gamchol tidak memberikan informasi apapun. Dia malah menelan pil sianida. Di kamar 207, Yongro dan teman-temannya menyusun rencana untuk menyembunyikan Suho di lantai 4. Kamar yang sudah lama ditinggalkan dan tampak berhantu. Tempat itu di mana ibu asrama sebelumnya melakukan bunuh diri. Mereka meyakinkan kakek Mandong, penjaga asrama, untuk membantu mereka. Sambil membantu Yongro dan Jongmin menyelinapkan Suho ke lantai 4. Kakek Mandong memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap Bunok, yang dengan antusias bertanya tentang hadiah uang jika menemukan mata-mata. Sesampainya di lantai 4, Yongro membalut luka di bahu Suho. Keesokan harinya, Yongro dan Sohli menyelundupkan makanan ke dalam tas besar. Mereka bahkan mengganti pakaian untuk mengantri 2 kali. Yongro membawa makanan tersebut untuk Suho dan barang-barang lain yang mungkin dibutuhkan Suho. Sementara itu di tempat lain, para istri pejabat berkumpul untuk merayakan ulang tahun Cho Sang-sim, istri Namtail. Sementara itu, Namtail mendapat pemeriksaan dari Dr. Kang Chung-ya. Tidak hanya sebagai dokter pribadi, tapi Dr. Kang ternyata adalah selingkuhan Namtail. Kembali ke asrama, Bunok bercerita kepada Yongro. Dia mendapat nomor telepon agen ANSP. Jika memberikan informasi tentang mata-mata, dia akan mendapatkan hadiah uang 50 juta. Dengan uang itu, dia ingin pergi ke Berlin, menyusul pasangan kencannya dulu, yaitu Suho, yang dia tahu sedang berkuliah di sana. Yongro tampak cemas mendengar cerita Bunok. Malam harinya, Yongro kembali mengobati luka Suho. Dia melihat Suho memakai kalung merpati. Dia bertanya apakah Suho mendapatkan kalung tersebut dari seorang gadis. Dan Suho sambil tersenyum menatap kalungnya, menjawab iya. Dia mendapatkannya dari seorang gadis. Yongro mendadak cemburu. Dia mengira Suho sudah memiliki pacar. Dia bergegas pamit kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Sohli membangunkan Yongro. Tidak seperti biasanya. Pagi ini, Yongro tampak tidak semangat untuk bertemu Suho. Dia mengantarkan makanan untuk Suho dan cepat kembali ke kamarnya. Hari ini kampus terbuka untuk pengunjung, tetapi laki-laki tidak boleh masuk ke asrama. Kakak Yongro, yaitu Yong-u, yang sedang wajib militer, datang menemui Yongro. Suho mendengar seseorang memanggil nama Yongro dengan keras. Dia mengintip dari jendela, melihat Yongro sedang berpelukan dengan kakaknya. Malam itu saat Yongro merawat luka Suho lagi, Suho bertanya tentang kakak Yongro. Yongro bilang, kakaknya adalah orang paling berharga di dunia ini. Suho jadi teringat adik perempuannya, Suhui. Dia memberitahu Yongro tentang asal-usul kalung merpatinya. Adik perempuannya lah yang memberikannya. Yongro terlihat senang mendengarnya, sempat mengira kalau kalung itu dari gadis lain. Setelah selesai mengobati Suho, Yongro menggunakan bak mandi untuk mencuci perban bekas Suho. Dia tidak melihat air bocor dari bak mandi ke saluran pembuangan di lantai. Air merembes melalui langit-langit perpustakaan dan menetes ke meja Gyeongja yang sedang belajar. Gyeongja merasa curiga. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia bergegas melapor kepada ibu asrama. Ibu asrama memanggil kakek Mandong untuk memeriksa lantai 4.
Bunok diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka mendekat, Yongro sedang menggambar peta asrama untuk Suho. Kakek Mandong memberi isyarat berpura-pura batuk untuk memperingatkan Suho dan Yongro. Mereka begitu cemas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika sampai ketahuan, maka tamatlah riwayat mereka. Lalu bagaimana mereka keluar dari situasi tersebut? Nantikan ulasannya di episode selanjutnya.